Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ngajar ekonomi ya, tapi di kelas 12 IPS untuk semester ganjil dan semester genap. Itu bukan ekonomi yang dibahas, tapi akuntansinya. Buat kalian hal yang baru ya kalau akuntansi ya. Sebelumnya belum pernah belajar akuntansi? Belum. Oke. Nggak berlama-lama, gue pengen menjelaskan karena kamu sama sekali tidak atau belum paham tentang akuntansi ya. Di kelas 12 ini nggak belajar ekonominya, tapi belajar akuntansinya 2 semester. Nah, akuntansi yang akan kamu pelajari ada 2 bentuk. Ada akuntansi perusahaan jasa dan ada akuntansi perusahaan dagang. Perlu analisa saja, menganalisa berbagai macam transaksi. Ini harus masuk ke debit atau kredit, ini masuk ke akun apa, ke perkiraan apa, kas, piutang, perlengkapan dan sebagainya. Tapi nanti sambil berjalannya waktu, insya Allah kamu juga paham. Kalau ini adalah hal yang terbaru buat kamu untuk mempelajari akuntansi. Ya, jadi yang akan kita pelajari di 2 semester ini ada yang namanya akuntansi perusahaan jasa, ada yang namanya akuntansi perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa ya perusahaan yang menjual jasa, jasa dokter, jasa angkutan, jasa guru, les dan sebagainya ya. Tidak kelihatan nampak barang yang dijual beli, yang diperjualkan. Tapi kalau perusahaan dagang kelihatan barangnya ya, jual sepatu. Perusahaan dagang itu perusahaan yang bergerak pada kegiatan membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Kalau kamu membeli sepatu ya jualnya juga sepatu. Yang dijual itu yang kamu beli. Itu namanya perusahaan dagang. Ya. Itu namanya perusahaan dagang. Nah, itu nanti ya. Kita akan mengetahui secara dasar dulu apa sih akuntansi ya. Akuntansi itu kalau menurut beberapa ahli, bahkan ada lembaga yang mengatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi. Mengidentifikasi itu artinya mencari ciri-cirinya, mengidentifikasi. Ini masuk apa nih? Itu diidentifikasi. Kalau transaksi ini indikatornya seperti apa dan sebagainya, itu diidentifikasi. Jadi menurut American Accounting Association AAA, bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan bagi mereka yang memerlukan. Kalau ada transaksi yang berkaitan dengan perusahaan kalian, itu perlu diidentifikasi. Apakah transaksi ini masuk ke dalam transaksi keuangan atau tidak, kan gitu ya. Apakah transaksi ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Kita ambil contoh, karyawan perusahaan kamu melaksanakan kerja bakti lingkungan, itu nggak ada transaksi keuangan. Setelah diidentifikasi, ini tidak perlu kamu catat ya. Sebagai seorang pembukuan atau akuntan itu nggak perlu dicatat, karena yang perlu dicatat dalam akuntansi itu adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan finance. Jadi
perlu kita mengenal ciri-cirinya transaksi itu. Perlu kita identifikasi, kemudian diukur. Diukur itu artinya sejauh mana transaksi ini bisa menyebabkan perubahan terhadap yang namanya komponen-komponen harta, utang dan modal. Nah, kalau sudah kita identifikasi, kita ukur, ya, dan kita laporkan, untuk apa? Untuk dinilai. Siapa yang menilai? Yang menilai adalah mereka yang punya kepentingan. Jadi laporan-laporan keuangan itu yang kita buat itu untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Untuk pihak siapa? Laporan keuangan yang kamu buat pertama untuk kepentingan internal, kepentingan di dalam perusahaan itu sendiri, kepentingan para pemegang saham misalnya, kepentingan para pembuat keputusan, ya, yang membuat keputusan, policy maker, mungkin komisaris, mungkin direktur dan sebagainya, atau di bawahnya lagi supervisor dan sebagainya. Jadi laporan keuangan yang kamu buat itu sebagai bahan untuk memutuskan kebijakan tertentu oleh pihak di atas kamu tuh. Kalau kamu cuma sebagai karyawan berarti supervisor. Ini Pak laporan keuangannya supervisor kamu tuh, pengawas kamu, dibaca. Oh, ya lumayan lah misalnya di bulan ini harta kita sudah mulai bertambah, modalnya juga, ini juga income statementnya labanya sekian. Udah kalau gitu kata supervisor kamu, nanti akan saya usulkan karena labanya lumayan nih, nanti akan saya usulkan gaji kalian naik. Itu maksudnya, ya kan? Laporan keuangan yang kamu buat itu sebagai bahan untuk pengambilan keputusan bagi policy maker yang mempunyai kebijakan dalam memberikan keputusan. Di atasnya kamu misalnya supervisor. Begitu juga bisa jadi laporan keuangan kamu juga dibaca dan dianalisa oleh tingkat yang lebih tinggi, para komisaris misalnya. Oh, ini di departemen ini lumayan nih, kata para komisaris. Kita usulkan supaya mereka SDM-nya lebih maju. Bagaimana kalau kita berikan pelatihan dan sebagainya. Nah, itu namanya bahan masukan untuk menentukan kebijakan. Dari siapa? Dari kita yang membuat laporan nah, itu internal namanya. Apakah laporan keuangan itu juga dipentingkan untuk pihak eksternal? Untuk pihak bank, untuk pihak investor? Iya. Kalau perusahaan kamu pengen mengajukan pinjaman ke bank, itu bank nggak dengan mudah begitu menggelontorkan pinjaman. Kamu butuh berapa? Oh, perusahaan kami butuh 1 miliar nih, saya pinjemin. Oh, nggak begitu. Kata bank, coba saya lihat laporan keuangannya, ya, dipelajari. Progresnya bagus nggak nih, finance-nya, laporannya bagus nggak nih, ada progres nggak, labanya dan sebagainya, kan? Ada likuidasinya, rentabilitasnya dan sebagainya, itu dipelajari sama bank. Kalau bagus, itu salah satu syarat nanti perusahaan kamu dapat pinjaman. Itu bagi pihak bank yang akan memberikan pinjaman. Bank itu kan pihak eksternal. Pihak eksternal itu pihak yang di luar dari perusahaan, kan gitu. Yang kedua, para investor, karena perusahaan kamu itu berbentuk PT, ya, PT itu modalnya kan saham, ya. Para pemegang saham itu kan investor, mereka akan beli saham kamu kalau laporan keuangan, kondisi keuangan dan laporannya itu bisa mereka terima. Ya, laporan keuangannya bagus, progres keuangannya bagus, banyak nanti para investor yang ingin menanamkan modalnya ke perusahaan kamu. Jadi tidak dengan mudah saja
Orang bisa langsung eh, menanamkan uangnya ke perusahaan kamu, tapi harus dilihat dulu laporan keuangannya. Jadi intinya, siapakah yang punya kepentingan terhadap informasi keuangan atau akuntansi yang kalian buat? Ada dua, kita kelompokkan, ada pihak internal, ada pihak eksternal. Internalnya pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Halo? Misalnya supervisor, para direktur, komisaris, ya. Nah itu. Nah, ada pihak eksternal, para investor atau bank-bank yang siap memberikan dan mengucurkan kredit kepada perusahaan kalian, itu namanya pihak-pihak eksternal, ya. Itu gambaran secara umum tentang akuntansi. Jadi akuntansi itu mencatat segala transaksi-transaksi keuangan, diidentifikasi, diukur, kemudian dilaporkan. Namanya laporan akuntansi atau laporan keuangan. Nah, dalam siklusnya, kita bicara siklus, apa saja yang harus kita kerjakan dalam laporan keuangan bentuk akuntansi itu? Pertama, kita mencatat seluruh transaksi yang terjadi. Transaksi apa? Transaksi keuangan. Di luar dari transaksi keuangan nggak perlu kalian catat. Nggak perlu. Misalnya, perusahaan membeli peralatan, itu transaksi keuangan bukan? Iya, karena dia beli pakai uang. Perusahaan membayar gaji, transaksi keuangan? Oke. Kan gitu ya? Perusahaan mendapatkan pinjaman dari bank, itu juga masuk keuangan, perlu dicatat. Sekretaris perusahaan diajak makan siang oleh direktur, masuk? Enggak, itu bukan kegiatan perusahaan. Enggak perlu dicatat. Itu masalah privat ya. Hubungan itu sih masalah hubungan pribadi, enggak perlu dicatat. Nah, itu dicatat, kemudian di jurnal tuh, di ikhtisar tuh. Harus di jurnal, kau membuat namanya buku besar. Dari buku besar membuat neraca saldo. Dari neraca saldo nanti ada alat pembantunya neraca lajur. Dari neraca lajur dibuat laporan keuangan berupa laporan rugi laba, neraca, dan perubahan modal. Serangkaian itu harus kamu lakukan. Jadi enggak dalam berakuntansi itu enggak di ujungnya benar, tiba-tiba di ujungnya benar, nggak bisa. Kalau dari awalnya benar, nanti ke ujungnya akan benar. Tapi kalau dari awalnya salah, dia beruntun dia akan salah, nggak bisa. Karena akuntansi itu ada sistem. Apa itu sistem? Sistem itu kumpulan dari berbagai komponen, satu dengan yang lain saling berkaitan. Kalau kamu buku hariannya salah, ya, jurnal salah. Jurnal salah, buku besar salah. Buku besar salah, neraca saldo salah. Neraca saldo salah, membuat neraca lajurnya juga salah. Membuat neraca lajur salah, laporan keuangan juga salah. Jadi harus dari awal dulu benar, baru nanti ujungnya benar. Nah, itu mungkin rangkaian-rangkaian yang akan kamu lalui, akan kamu pelajari. Ini baru gambaran, nanti pada prakteknya kalian akan lebih banyak membuat kajian soal, ya. Oke, itu saja. Sampai ketemu kapan lagi ya. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.